warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dereng on, pun on. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Wa qala aidan la ikraha fid-din. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-muslimu akhul muslim. Atau kama qala. Dumateng para sesepuh, para pimpinan, para kiai, para ustaz ingkang minulya, Mbak Raisa Antianta Putri yang berbahagia, Bapak Suyanto, Bapak Yazir Ainun Najib ingkang sebagai saksi di dalam peristiwa syahadat ini, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Bapak Mudin, alhamdulillah, mudah-mudahan peran panjenengan di desa Pesanggerahan ini membawa kebaikan untuk semuanya. Alhamdulillah, pada peristiwa bimbingan syahadat ini hadir kita semuanya di masjid ini. Yang belum berniat i'tikaf, monggo kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Mbak Raisa Antianta Putri, saya mau bertanya kepada panjenengan, karena di dalam Islam ini ada ungkapan di dalam Al-Quran bahwa la ikraha fiddin. Panjenengan sekarang mau berislam, yang agama panjenengan sebelumnya adalah agama Kristen. Di dalam Islam tidak ada pemaksaan untuk berislam. Yang ada adalah menyampaikan Islam, berakhlak Islam, berakhlak yang mulia, baik kepada yang seagama maupun yang berbeda agama. Tetapi tidak ada yang namanya pemaksaan seseorang untuk berislam. Nah, sekarang saya bertanya, Mbak Raisa ini untuk berislam dipaksa oleh siapa? Silakan menggunakan. Atas kesadaran sendiri ataukah dipaksa oleh seseorang? Keinginan sendiri. Keinginan sendiri. Alhamdulillah. Karena tidak boleh ada pemaksaan secara verbal maupun secara mental. Nah, kalau atas kesadaran sendiri, berarti ini adalah hidayah dari Allah. Kita bersyukur bahwa kita selalu diberikan hidayah oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah. Oleh karenanya, karena panjenengan tidak merasa keberatan dan tidak merasa dipaksa oleh siapapun, mari Mbak Raisa mengikuti saya untuk bersyahadat. Nggih? Siap nggih? Oh, dipakai. Nggih. Berislam ini tidak hanya di lisan. Saya boleh dipandang, nggih.
Berislam itu tidak hanya di lisan, tetapi berislam adalah di jiwa raga kita, zahir batin. Lisan berislam, fisik ini berislam, hati kita berislam, pikiran berislam, jiwa berislam. Oleh karenanya nanti saat panjenengan mengucapkan syahadat sebagai pintu masuk Islam, maka hadirkan lisan Anda untuk membaca syahadat, hadirkan hati panjenengan untuk membaca syahadat, hadirkan pikiran Anda untuk bersyahadat, hadirkan jiwa panjenengan untuk bersyahadat. Karena kalau kita berislam secara kafah, secara sempurna, secara menyeluruh, maka itulah yang diharapkan. Sebab perintahnya adalah kita diperintahkan untuk berislam secara kafah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah, Dengan menyebut nama asma Allah yang maha pengasih, yang maha pengasih, lagi maha penyayang. lagi maha penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu Asyhadu an la an la ilaha illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Asyhadu Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan yang disembah tidak ada Tuhan yang disembah kecuali hanya Allah, kecuali hanya Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa bahwa sesungguhnya sesungguhnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Alhamdulillah atas kehendak Allah, atas rahmat Allah, atas kebesaran Allah. Mbak Raisa Putri, Mbak Raisa Antianta Putri saat ini sudah Islam. Dengan Islam panjenengan saat ini, maka segala dosa kepada Allah selama panjenengan belum berislam itu sudah diampuni oleh Allah. Mungkin karena panjenengan belum berislam, panjenengan melakukan hal-hal yang dianggap berdosa oleh Allah. Allah sudah mengampuni. Kemudian mungkin karena Anda belum berislam, kemudian Anda belum menjalankan segala perintah-perintah Allah, maka itu juga sudah diampuni oleh Allah. Sekarang yang harus kita perhatikan adalah saat kita sekarang sudah menerima Islam sebagai agama kita, maka kita harus berbahagia, bersyukur kepada Allah dengan cara menjalankan segala yang diperintah oleh Allah, berusaha memenuhi segala yang diperintah oleh Allah, yang diperintah oleh Allah melalui ajaran agama Islam. Anda tidak perlu takut tidak bisa, Anda tidak perlu khawatir kalau tidak bisa sempurna. Selama Anda berusaha dan belajar,
dan kemudian Anda berusaha menjalankan semampunya, Allah Maha Tahu, Allah Maha Pengampun. Pasti dengan rasa syukur ini nanti Allah menolong panjenengan. Terus saya harus belajar kepada siapa? Panjenengan bisa belajar kepada siapapun yang panjenengan anggap beliau mampu untuk mengajari. Boleh kepada Pak Kiai, boleh kepada Pak Mudin, boleh kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak, kepada jemaah semuanya. Kalau perlu datang ke KUA, monggo silakan. Kalau misalnya kepingin ketemu saya, monggo silakan. Karena apa? Karena ibadah yang kita lakukan di dalam agama Islam ini syarat dengan aturan-aturan, syarat dengan persyaratan-persyaratan, syarat dengan segala rukun-rukun, dan banyak hal yang panjenengan tidak boleh melakukan. Oleh karenanya, kalau kita tidak belajar, jangan-jangan nanti kita kepingin beribadah tetapi tidak seperti yang diinginkan oleh agama Islam. Contohnya, saat ini sudah masuk waktu Isya, maka kewajiban kita sebagai orang muslim adalah sholat Isya. Sholat Isya itu nanti 4 rakaat. Sebelum sholat Isya, panjenengan harus berwuduk dulu. Caranya berwuduk bagaimana? Nanti minta diajari oleh beliau-beliau yang mampu. Seumpama panjenengan niki orang laki-laki, saya ajari saat berwuduk. Tapi karena panjenengan perempuan, nanti kalau berwuduk itu membuka aurat, maka nanti biar diajari oleh ibu-ibu. Untuk sholatnya, karena panjenengan mungkin saat ini masih belum banyak belajar, maka tolong ditunaikan dengan cara ikut sholat berjamaah bareng-bareng di masjid. Alamatnya di mana? Rumahnya Nggih. di Pinus. Pinus. Iya. Nah, berarti agak jauh ke sana ya? Iya. Oke. Oh, di sini kos. Oke. Jadi usahakan mengikuti sholat berjamaah bareng-bareng di masjid. Imamnya, pemimpinnya itu kalau takbiratul ihram Allahu Akbar, ikuti Allahu Akbar. Membaca apa? Kalau Anda belum bisa, maka baca yang Anda bisa. Misalnya, saya bisa Bismillahirrahmanirrahim, baca Bismillahirrahmanirrahim terus sampai selesai, tidak apa-apa. Sebelum Anda memahami, sebelum Anda hafal dengan bacaan-bacaan. Bacaan sholat misalnya, panjenengan tidak hafal, boleh membaca teks, ditempel tulisan juga boleh. Nah, usahakan panjenengan terus belajar untuk menyempurnakan ibadahnya. Alhamdulillah. Kemudian Mbak Raisa ini masih punya ibu? Masih punya ayah? Masih. Agama beliau apa? Nasrani. Nasrani. Iya. Nah, perbedaan agama ini tidak boleh menjadikan hambatan panjenengan untuk berbakti dan memuliakan orang tua. Justru dengan panjenengan berislam, kewajiban seorang muslim itu adalah berbakti dan memuliakan orang tua meskipun beliau berbeda agama. Justru dengan panjenengan berislam, yang tadinya mungkin sudah berbakti, sudah memuliakan, sekarang lebih berbakti dan memuliakan. Tidak boleh ada hambatan, tidak boleh ada penghalang karena perbedaan akidah. Lalu seumpama beliau mengajak Anda kembali kepada agama sebelumnya, maka panjenengan harus menolak, tetapi menolaknya dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak
dengan cara yang memuliakan. Lalu yang ketiga, ada sebuah ungkapan di dalam Al-Quran bahwa kita ini tidak boleh memaki sesembahan orang yang beragama selain Islam. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Bahwa janganlah kalian memaki sesembahan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Sebab apa? Sebab mereka nanti akan memaki Allah, memaki dengan permusuhan, dengan rasa permusuhan. Tetapi mereka tidak mengerti. Sehingga bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah lakum dinukum waliyadin. Sudahlah, kalau panjenengan ibu, bapak, kalau panjenengan pengen beribadah seperti halnya panjenengan beribadah sesuai dengan agama panjenengan, saya tidak akan menghalangi, karena itu hak panjenengan. Sedangkan saya akan beribadah menurut keyakinan saya sebagai muslim. Jadi tetap kita memuliakan orang tua, mengasihi orang tua, menolong orang tua, menyayangi orang tua. Bahkan cinta kasih kepada orang tua harus lebih kita curahkan sebagai seorang muslim sejati. Setuju ya? Yes. Oke. Hanya itu yang saya sampaikan. Mungkin nanti akan banyak pesan-pesan dari para pemuka agama, para tokoh agama. Mungkin kalau tidak ada ya nggak masalah. Tapi kalau ada, itu juga akan lebih baik. Kemudian nanti setelah panjenengan menandatangani berkas surat pernyataan memeluk agama Islam ini, nanti berkas ini bisa panjenengan pergunakan untuk merubah status keagamaan di KTP dan kartu keluarga panjenengan. Karena tanpa menyertakan surat pernyataan ini, nanti tidak akan bisa diakui sebagai sebuah legalitas. Jadi ini nanti sama Pak Mudin biar dibawa ke KUA untuk distempel, untuk distempel. Kemudian ditandatangani oleh Bapak Kepala KUA. Insya Allah barokah, Mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan pertolongan, mencurahkan kasih sayang, mencurahkan rahmat kepada kita semuanya, terutama kepada Mbak Raisa Antianta Putri. Mudah-mudahan keislaman kita selalu dijaga oleh Allah, dijauhkan dari segala yang tidak mengenakkan dan tidak menyenangkan. Semoga dengan kita berislam saat ini Allah ridho dengan kita. Sebab siapa yang hidup setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, maka dia harus berislam dengan Islamnya Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi-nabi sebelumnya itu adalah Islam, umat-umatnya adalah Islam, akan tetapi namanya memang tidak Islam, tapi namanya adalah Tauhid. Jadi dengan panjenengan sekarang sudah menerima Islam sebagai agama, ini pasti Allah ridho. Amin ya rabbal alamin. Monggo sampun sampai di sini aja. Mudah-mudahan kegiatan di malam hari ini menjadikan keberkahan bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pateni. wabarakatuh. Monggo ditanda